Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di hari yang mulia dan kesempatan yang berbahagia bagi kita semua, mari kita sama-sama untuk mempersembahkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kepada kita semua, yang telah menakdirkan kepada kita semua untuk bisa melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas dalam rangka melaksanakan tugas keseharian, kemudian kita sisihkan waktu tersebut untuk hanya semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan izinnya lah kita semua sudah berada di tempat yang suci dan mulia ini dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan ibadah yang sesungguhnya jauh daripada kecukupan dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan waktu serta praktek ibadah yang kita laksanakan hanya sebagian kecil, tidak seimbang kalau kita mau mencoba untuk membandingkannya. Namun kita sadari benar bahwa ini semua sudah dilakukan sesuai kemampuan yang ada pada kita semua. Mudah-mudahan segala kekurangan yang kita alami dengan segala keterbatasan yang ada pada diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah kita yang kita laksanakan. Oleh karena itu, ketika sudah memasuki waktunya untuk mendengarkan khutbah, hati-hati kita jangan sampai ngantuk. Karena sesungguhnya kita hadir di sini untuk melaksanakan ibadah Jumat, dan di dalamnya ada 2 khutbah, dan itu perlu untuk disimak dan dipahami oleh kita sebagai jamaah dan bagian daripada kesempurnaan sholat Jum'ah yang kita laksanakan. Sholawat beserta salam kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sebelum menyampaikan khutbah, Al-Fakir berwasiat khususnya untuk pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya bahwa modal kehidupan kita untuk meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah dengan modal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kamu semuanya, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Berarti bekal-bekal kehidupan kita yang lain itu bagian daripada pelengkap dari modal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengertian sederhana, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Berupaya sekuat tenaga, semampu kita laksanakan untuk melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupaya pula sekuat tenaga untuk meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah termasuk takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah singkat pada kesempatan ini adalah ma fi syahri Sya'ban. Ada apa sih yang terjadi di bulan Sya'ban? Hal ini disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam sebuah karyanya, bahwa ada 3 hal yang perlu dicermati oleh kita semua yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah peristiwa peralihan atau perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Menurut Al-Qurtubi, ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 144, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadahkan ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kiblat yang kamu sukai, maka falan walliyannaka kiblatan falan walliyannaka fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka palingkanlah saat ini wajahmu ke arah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran, Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memalingkan wajahnya, memalingkan arah kiblatnya dari arah Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu terjadi pada bulan Sya'ban, tanggal 14 hari Selasa. Ketika beliau dalam satu riwayat disampaikan bahwa sedang melaksanakan sholat zuhur. Ketika beliau sedang sujud, lalu turunlah ayat tersebut, Al-Baqarah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kemudian Rasulullah melaksanakan perintah tersebut sesuai dengan harapannya sudah sekian lama. Dia mengharapkan kiblatnya adalah ke Masjidil Haram, dan pada bulan Sya'ban tanggal 14 hari Selasa
waktu zuhur, Allah mengabulkan permohonannya. Kemudian Allah menyampaikan perintah tersebut, Nabi Muhammad merubah arahnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan sampai saat ini peristiwa tersebut diabadikan dengan adanya Masjid Qiblatain di Madinah. Jadi Masjid Qiblatain itu artinya masjid dua kiblat, di mana Rasulullah pada saat itu melaksanakan sholat zuhur, kemudian dengan menggunakan atau melaksanakan dua kiblat. Awalnya dia menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian diperintah oleh Allah untuk menghadap ke kiblat, yaitu ke Masjidil Haram. Dan sampai saat ini peristiwa tersebut yang kita kenal dengan Masjid Qiblatain. Itu peristiwa yang pertama. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, peristiwa yang terjadi di bulan Muharram adalah penyerahan amal-amal hamba Allah dalam 1 tahun. Jadi malaikat menyampaikan laporan tahunan amal-amal manusia di muka bumi ini, yaitu terjadi di bulan Sya'ban. Terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban tersebut, di bulan ini sekarang sudah tanggal 13, berarti Yaumul Bid yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melaksanakan saum, banyak melaksanakan ibadah puasa, sehingga ada salah satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, muttafaq alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan di bulan suci Ramadan, kemudian memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka dari itu kita sebagai umatnya, mari kita sama-sama untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai warming up, sebagai pemanasan. Di mana di bulan Sya'ban ada hari Senin, ada hari Kamis, kemudian ada pertengahan bulan tanggal 13, 14, dan 15. Itu adalah bagian dari hari-hari yang bisa kita laksanakan untuk melaksanakan saum di bulan Sya'ban. Selain daripada puasa Nabiullah Daud alaihi salam, sehari puasa dan sehari berbuka. Maka dari itu mari kita untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kemuliaan di bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa yang ketiga di bulan Sya'ban adalah di mana bulan diturunkannya surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman untuk memperbanyak membaca sholawat. Surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, mereka membaca sholawat, 'alan nabi, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah mengantarkan kepada kita supaya
kita menjadi hamba Allah dan umatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memperbanyak membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah engkau kepada Nabi sebagai penghormatan. Dan ayat itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Dengan demikian mari kita yang pertama bersyukur. Kita sudah diberikan contoh oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa kita sholat menghadap ke kiblat. Kemudian yang kedua, perbanyaklah puasa sunnah di bulan Sya'ban sebelum sampai di hari-hari terakhir bulan Sya'ban. Yang masih punya utang puasa, segeralah untuk dilaksanakan qadha puasanya. Kepada yang tidak punya utang, mari kita perbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah memberikan contoh kepada kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan yang terakhirnya adalah mari kita perbanyak sholawat. Dan kita nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh yang menyampaikan informasi tadi bahwa akan melaksanakan acara nisfu Sya'ban, artinya pertengahan bulan Sya'ban. Kalau hari ini jatuh pada tanggal 13, berarti malam minggu itu adalah malam ke-15. Artinya malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Mari kita penuhi undangan tadi untuk kita bersama-sama membaca Al-Quran, membaca sholawat, zikir, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam salah satu riwayat pada malam itu adalah malam di mana pergantian buku catatan amal kita dalam satu tahun. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasul, terlihat engkau adalah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Apa gerangan yang terjadi?" Kemudian jawaban singkat dari Rasulullah adalah, "Aku ingin ketika disampaikannya catatan amalku, aku dalam keadaan berpuasa." Maka dari itu, yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita melalui banyak membaca Al-Quran, banyak bersolawat, dan banyak bertaubat, serta sholat-sholat sunnah yang lainnya dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.